Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di sini saya mau mempresentasikan soal pengukuran produktivitas berdasarkan model-model pendapatan, yaitu POSPAK. Perkenalkan, nama saya Dikanda Fala Putra dengan NBI 141230014 dengan program studi teknik ini di tahun 2026. Yang pertama, definisi dan pengertian model POSPAK. Yang pertama, POSPAK merupakan singkatan dari Production, Organization, Sales, Product, Arbitrator, atau Labor, and Capital. Kedua, metode POSPAK merupakan alat ukur yang digunakan sebagai pengukuran produktivitas parsial. Yang ketiga, model POSPAK juga dikenal dengan roda produktivitas Eberstedt yang biasanya dijadikan sebagai referensi acuan atau tolak ukur bagi para industriawan dalam usaha mengukur dan meningkatkan produktivitas di bidang industri. Yang keempat, model POSPAK mengevaluasi beberapa faktor, antara lain mengevaluasi sumber daya berdasarkan alokasi dana, produktivitas, dengan elemen-elemen yang diukur yaitu produksi, penjualan, organisasi, tenaga kerja, proses, dan modal. Yang kelima, kriteria produktivitas POSPAK dan tindak perbaikan yang dapat diambil seperti diuraikan pada tabel 1. Satu, deskripsi kasus yang saya buat di salah satu PT Colpri merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi komponen dalam perakitan sepatu kasual Adidas. Perusahaan berperan sebagai subkontraktor yang bertanggung jawab memproduksi bagian upper, outsole, serta proses assembly sebelum produk dikirim ke pusat distribusi Adidas. Dalam menjalankan operasionalnya, PT Colpri harus memenuhi standar kualitas internasional, target produksi yang tinggi, serta jadwal pengiriman yang ketat pada tahun 2025. Pada tahun 2025, PT Colpri menghadapi permasalahan berupa keterlambatan pengiriman dan baku. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan analisis menggunakan pendekatan POSPAK. Di sini saya mempunyai data 16 bulan dalam artian 1 tahun lebih 4 bulan. Dengan data sebagai berikut. Untuk hasil akhir, grafik rasio dan IP produksi. Dari grafik rasio produktivitas produksi, antara lain di Januari rasionya 1,31, Februari rasionya 1,32, Maret 1,32, April 1,32, Mei 1,32, Juni 1,33, Juli 1,33, Agustus 1,33, September 1,33, Oktober 1,34, November 1,34, Januari 1,32. Dengan analisis grafik rasio produktivitas produksi. Rasio produktivitas produksi tertinggi adalah 1,34 pada bulan Oktober. Rasio produktivitas produksi terendah adalah 1,31 pada bulan Januari. Yang ketiga, rasio produktivitas produksi tengah-tengah antara tertinggi dan terendah adalah kurang lebih 1,33. Secara keseluruhan, tren rasio produktivitas produksi cenderung meningkat selama 16 bulan pengamatan. Dari grafik indeks produktivitas IP produksi, dari analisis grafik, indeks produktivitas IP produksi, yang pertama indeks produktivitas IP produksi tertinggi adalah mencapai 102,3% pada bulan Oktober. Yang kedua, indeks produktivitas produksi terendah adalah 100% pada bulan Januari. Yang ketiga, indeks produktivitas IP produksi tengah-tengah adalah kurang lebih 101,2%. Yang keempat, bulan dengan IP lebih dari 100% dalam kurung produktif, yaitu di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, masuk ke tahun kedua Januari, Februari, Maret, April. Dan yang kelima, bulan dengan IP kurang dari 100% atau perlu perhatian itu tidak ada. Artinya semua bulan dengan IP lebih dari 100%. Artinya produktif.
Hasil akhir grafik rasio dan itu organisasi. Grafik rasio produktivitas organisasi dari grafik sebagai berikut dengan analisis produktivitas organisasi. Yang pertama, rasio produktivitas organisasi tertinggi adalah 2,84 pada bulan November. Yang kedua, rasio produktivitas organisasi terendah adalah 2,71 pada bulan Januari. Yang ketiga, rasio produktivitas organisasi tengah-tengah antara tertinggi dan terendah adalah kurang lebih 2,77. Dan yang keempat, rasio secara keseluruhan tren rasio produktivitas organisasi cenderung meningkat selama 16 bulan pengamatan. Dengan grafik indeks produktivitas ikut produksi, dengan grafik berikut dan data berikut, dengan analisis grafik IP organisasi. Yang pertama, indeks produktivitas organisasi tertinggi adalah 104,8% pada bulan November. Yang kedua, indeks produktivitas organisasi terendah adalah 100% pada bulan Januari. Yang ketiga, indeks produktivitas organisasi tengah-tengah adalah kurang lebih 102,4%. Bulan dengan IP lebih dari 100% artinya produktif, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari tahun kedua, Februari tahun kedua, Maret tahun kedua, April tahun kedua. Yang kelima, bulan dengan IP kurang dari 100% atau perlu perhatian, yaitu tidak ada. Artinya semua bulan memasuki dengan IP lebih dari 100%. Berikutnya, hasil akhir grafik rasio dan IP penjualan. Dari data dan grafik sebagai berikut, analisis grafik rasio pendekatan produktivitas penjualan. Yang pertama, rasio produktivitas penjualan tertinggi adalah 4,42 pada bulan Desember. Yang kedua, rasio produktivitas penjualan terendah adalah 3,8 pada bulan Januari. Yang ketiga, rasio produktivitas penjualan tengah-tengah antara tertinggi dan terendah adalah kurang lebih 4,14. Dan yang keempat, secara keseluruhan, tren rasio produktivitas penjualan cenderung meningkat selama 16 bulan pengamatan. Dari grafik indeks produktivitas IP penjualan, data dan grafik sebagai berikut dengan analisis IP penjualan. Yang pertama, indeks produktivitas penjualan tertinggi adalah 114,2% pada bulan Desember. Yang kedua, indeks produktivitas penjualan terendah adalah 100,0% pada bulan Januari. Yang ketiga, indeks produktivitas penjualan tengah-tengah adalah 107,1%. Yang keempat, bulan IP lebih dari 100% yaitu produktif adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari tahun kedua, Februari tahun kedua, Maret tahun kedua, April tahun kedua. Yang terakhir, bulan dengan IP kurang dari 100% yaitu tidak ada. Yang berikutnya, hasil akhir atau grafik rasio dan IP produk. Data dan grafik sebagai berikut dengan analisis grafik rasio produktivitas produk. Yang pertama, rasio produktivitas produk tertinggi adalah 0,21 pada bulan Oktober. Yang kedua, rasio produktivitas produk terendah adalah 0,19 pada bulan Januari. Yang ketiga, rasio produktivitas produk tengah-tengah antara tertinggi dan terendah adalah kurang lebih 0,20. Dan yang di sini itu produk, data dan grafik sebagai berikut dengan analisis grafik IP produk. Yang pertama, indeks produktivitas IP produk tertinggi adalah 110,5% pada bulan Oktober. Yang kedua, indeks produktivitas IP produk terendah adalah 100,0% pada bulan Januari. Yang ketiga, indeks produktivitas IP produk tengah-tengah adalah kurang lebih 105,2%. Dan yang keempat, bulan dengan IP lebih dari 100% artinya produktif, yaitu di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari tahun kedua, Februari tahun kedua, Maret tahun kedua, April tahun kedua. Dengan bulan dengan IP kurang dari 100%, yaitu tidak ada. Hasil akhir grafik rasio dan IP tenaga kerja. Data dan grafik sebagai berikut dengan analisis grafik rasio produktivitas tenaga kerja. Yang pertama, rasio produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah 10,00 pada bulan Desember.
Yang kedua, rasio produktivitas tenaga kerja terendah adalah 5,71 pada bulan Januari tahun kedua. Dan yang ketiga, rasio produktivitas tenaga kerja tengah-tengah antara tertinggi dan terendah adalah kurang lebih 7,86. Dan yang keempat, secara keseluruhan, tren rasio produktivitas tenaga kerja cenderung meningkat selama 16 bulan pengamatan. Dan di sini grafik IP tenaga kerja, data dan grafik sebagai berikut dengan analisis grafik indeks produktivitas IP tenaga kerja. Indeks produktivitas IP tenaga kerja tertinggi adalah 165,6% pada bulan Desember. Indeks produktivitas IP tenaga kerja terendah adalah 94,5% pada bulan Januari tahun kedua. Dan ketiga, indeks produktivitas IP tenaga kerja tengah-tengah adalah kurang lebih 130,1%. Dan yang keempat, bulan dengan IP lebih dari 100% produk, artinya produktif di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Februari, tahun kedua, Maret, tahun kedua, April, tahun kedua. Yang keempat, yang kelima, bulan dengan IP kurang dari 100% atau perlu perhatian di bulan Januari tahun kedua. Hasil akhir grafik rasio dan IP modal. Grafik rasio produktivitas modal, data dan grafik sebagai berikut. Dengan analisis grafik rasio produktivitas modal, yang pertama rasio produktivitas modal tertinggi adalah 0,63 pada bulan Desember. Yang kedua, rasio produktivitas modal terendah adalah 0,41 pada bulan Januari tahun kedua. Dan yang ketiga, rasio produktivitas modal tengah-tengah antara tertinggi dan terendah adalah kurang lebih 0,52. Dan yang keempat, secara keseluruhan rasio produktivitas modal cenderung meningkat selama 16 bulan pengamatan. Dengan grafik indeks IP modal, data dan grafik sebagai berikut dengan analisis grafik indeks produktivitas IP modal tertinggi adalah 150,0% pada bulan Desember, dan kedua indeks produktivitas IP modal terendah adalah 97,6% pada bulan Januari tahun kedua, dan yang ketiga indeks produktivitas IP modal tengah-tengah adalah kurang lebih 123,8%, dan yang keempat per bulan dengan IP lebih dari 100% yang katanya produktif di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Februari tahun kedua, Maret tahun kedua, April tahun kedua. Yang terakhir, bulan dengan IP kurang dari 100% atau perlu perhatian di bulan Januari tahun kedua. Rasio produktivitas dan indeks produktivitas IP keseluruhan aspek. Dari data dan grafik menggambarkan aspek produksi dengan rasio 1,33, organisasi 2,76, penjualan 4,18, produk 0,20, tenaga kerja 7,22, modal 0,48 dengan grafik sebagai berikut dengan analisis grafik rata-rata rasio produktivitas. Yang pertama, rata-rata rasio produktivitas tertinggi adalah 7,22, artinya aspek tenaga kerja. Kedua, rata-rata rasio produktivitas terendah adalah 0,20, yaitu aspek produk. Dan ketiga, rata-rata rasio produktivitas tengah-tengah kurang lebih 3,71. Yang keempat, aspek produk memerlukan perhatian dan tindakan perbaikan segera karena memiliki rata-rata rasio terendah. Dengan data untuk membuat grafik rata-rata indeks produktivitas IP, yaitu aspek produksi mencapai 101,2, organisasi 102,0, penjualan 107,9, produk 105,9, tenaga kerja 119,6, model 114,9. Dengan grafik sebagai berikut, dengan analisis grafik rata-rata indeks produktivitas IP, dengan rata-rata IP keseluruhan aspek tertinggi adalah 119,6%, yaitu aspek tenaga kerja. Yang kedua, rata-rata IP keseluruhan aspek terendah adalah 101,2%, yaitu aspek produksi. Yang ketiga, rata-rata IP keseluruhan aspek tenaga tengah adalah kurang lebih 110,4%. Yang keempat, aspek produksi menunjukkan penurunan produktivitas relatif terhadap periode dasar dan perlu segera diperbaiki. Dan yang terakhir, peningkatan perbaikan produktivitas berdasarkan analisis grafik rata-rata produktivitas dan rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek. Yang pertama, rata-rata rasio produktivitas rendah.
di angka 0,33 pada aspek produk. Yang kedua, rata-rata IP terendah mencapai 102,5% pada aspek organisasi. Pada kedua aspek tersebut menjadi prioritas perbaikan produktivitas perusahaan. Dengan data yang pertama bagian produksi dengan kriteria produktivitas capital utilization, tindakan perbaikan, perencanaan produksi, penguasaan tata letak, ketiga pengendalian ongkos dan kualitas, penjelasan tindakan, optimalkan jadwal produksi dengan metode MRP atau ERP, redesign tata letak menggunakan prinsip. Dan yang kedua, bagian produktivitas organisasi, kriteria added value atau cost of administration, tindakan perbaikan strategi perusahaan, pengembangan organisasi, rasionalisasi administrasi, analisis personalia. Dengan penjelasan tindakan, implementasi sistem manajemen berbasis KPI sederhana, SOP administrasi sedangkan dengan perlu prioritas. Dan yang ketiga penjualan, kriterianya gross margin atau total sales cost dengan tindakan perbaikan, analisis pasar, strategi harga jual, analisis distribusi logistik, organisasi pemasaran, dengan penjelasan tindakan, segmentasi pasar dan penetapan harga berbasis value based pricing, optimasi route distribusi. Dengan prioritas tidak ada. Yang keempat, bagian produktivitas produk dengan kriteria gross margin atau direct product cost dengan tindakan perbaikan perencanaan produk, pengembangan produk, analisis nilai, tanggapan pemakai. Dengan penjelasan tindakan, lakukan value engineering untuk menekankan biaya langsung tanpa mengurangi kualitas riset. Dengan prioritas. Dan yang kelima, tenaga kerja, yaitu kriterianya gross margin atau total wage. Tindak perbaikannya adalah pendidikan dan latihan, perencanaan sistem kerja, gaji yang sesuai, motivasi, dan lingkungan kerja. Penjelasan tindakan, program pelatihan multi-skill, dan sertifikasi kompetensi, terapkan sistem remunerasi berbasis. Dengan berbasis tidak ada, dengan prioritas tidak ada. Yang keenam, modal, yaitu kriteria turnover atau total capital employed, dengan tindakan perbaikan, pengendalian persediaan, manajemen keuangan, analisis investasi, perencanaan ekonomi. Dengan penjelasan tindakan, implementasi manajemen persediaan berbasis EOQ atau JIT, optimalkan cash conversion cycle atau evaluasi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, model post-hoc overstate. Model post-hoc merupakan alat pengukuran produktivitas parsial yang mengevaluasi 6 aspek: produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal selama 16 bulan. Artinya Januari tahun 1 sampai dengan April tahun kedua. Pengukuran menggunakan dua indikator utama, rasio produktivitas dan indeks produktivitas dengan periode dasar Januari bulan ke-1 IP 100%. Hasil rasio produktivitas per aspek. Yang pertama, produksi rata-rata 1,33, tertinggi 1,34 di bulan Oktober, terendah 1,31 di bulan Januari. Untuk organisasi rata-rata 2,76, tertinggi 2,84 di bulan November, terendah di 2,71 di bulan Januari. Berikutnya penjualan rata-rata di angka 4,18, tertinggi 4,442 di bulan Desember, terendah 3,87 di bulan Januari. Berikutnya produk rata-rata 0,20, tertinggi 0,21 di bulan Oktober, terendah di 0,19 di bulan Januari. Berikutnya tenaga kerja dengan rata-rata 7,22, tertinggi 10,00 di bulan Desember, terendah di 5,71 Januari tahun kedua. Modal rata-rata 0,48, tertinggi 0,63 di bulan Desember, terendah di 0,41 Januari tahun kedua. Yang ketiga, hasil indeks produktivitas IP per aspek. Yang pertama, produksi rata-rata IP 101,2%, tertinggi 102,3% di bulan Oktober, terendah 100,0% di bulan Januari.
Untuk berikutnya organisasi rata-rata IP yaitu 102,0%, tertinggi 104,8% di bulan November, terendah di 100,0% di bulan Januari. Penjualan rata-rata IP di angka 107,9%, tertinggi 114,2% di bulan Desember, terendah di 100,0% di bulan Januari. Produk rata-rata IP 105,9%, tertinggi 110,5% di bulan Oktober, terendah 100,0% di bulan Januari. Tenaga kerja rata-rata IP 119,6%, tertinggi 165,6% di bulan Desember, terendah 94,5% bulan Januari tahun kedua. Modal rata-rata IP 114,9%, tertinggi 105,0% di bulan Desember, terendah 97,6% di bulan Januari tahun kedua. Yang keempat, aspek prioritas perbaikan. Berdasarkan analisis rata-rata rasio dan rata-rata IP seluruh aspek, yang pertama rata-rata rasio produktivitas rendah 0,20 dengan aspek produk. Yang kedua rata-rata IP terendah yang akan 101,2% di aspek produksi. Kedua aspek ini menjadi prioritas utama program perbaikan produktivitas perusahaan dalam jangka pendek dan menengah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.